Maraknya kasus pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau Fintech P2P Lending 2023 sampai 2028. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan industri Fintech Lending P2P menunjukkan peran yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, industri ini harus terus ditingkatkan, baik dari segi integritas, kualitas pelayanan, produk, dan kontribusinya terhadap UMKM. Kita meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi untuk 5 tahun ke depan agar dapat meningkatkan integritas, memperbaiki kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan bagi masyarakat, ujar Mahendra pada sambutan peluncuran roadmap LPBPTI 2023 sampai 2028 di Jakarta, Jumat 10 November 2023. Mahendra mengatakan industri P2P Lending ini akan memasuki era berbasis legalitas yang kuat yang diamanatkan langsung oleh undang-undang. Sehingga industri ini akan dianggap menjadi industri yang mapan dan memiliki fungsi serta jati diri yang bisa memberikan nilai tambah yang besar bagi para pengguna, ucapnya. Dengan semangat kepahlawanan ini, dan alhamdulillah tadi pagi kita sudah luncurkan roadmap dari pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. LPBBTI atau P2P Lending 2023-2028. Dan sama-sama kita ketahui bahwa tujuannya adalah ingin kita mencapai industri yang sehat, berintegritas dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Kami sekali lagi berterima kasih kepada rekan-rekan media yang selama ini dengan penuh setia dan selalu memberikan berita kepada masyarakat yang mendukung pengembangan industri ini. Sebagaimana kita ketahui juga di roadmap itu ada 4 pilar, yaitu pilar tata kelola dan kelembagaan, pilar pelindungan konsumen, pilar pengembangan elemen ekosistem, pilar pengaturan, pengawasan dan perizinan. Kemudian ada 5 program strategis yang ingin kita lakukan bersama. Yang pertama penguatan permodalan, tata kelola manajemen risiko dan SDM. Kemudian penguatan pengaturan, pengawasan dan perizinan. Kemudian penguatan perlindungan konsumen melalui penataan mekanisme penagihan, penertiban iklan menyesatkan dan pemberantasan dan pengenaan sanksi pidana terhadap LPBBTI yang ilegal. Kemudian pengembangan elemen ekosistem melalui penataan dan penguatan peran asosiasi, penguatan dukungan asuransi dan pinjaman kredit, dan perluasan jalur distribusi penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor yang produktif dan UMKM. Terakhir, angka 5 adalah pengembangan infrastruktur data dan sistem informasi melalui pengembangan Pusdafil dan SLIK. Pusdafil ini sudah sering juga kami komunikasikan di setiap kita melakukan ketemu dengan media atau konferensi pers. Perlu dicatat bahwa roadmap yang tadi kita luncurkan itu adalah living document. Jadi bisa saja kita update, kita sesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan di industri itu sendiri. Karena kita sangat tahu di dunia yang sangat dinamis akhir-akhir ini, teknologi bisa sangat berkembang, perekonomian juga sangat bisa berkembang sehingga perlu diupdate. Itu yang tadi kita sudah ikuti. Di pagi dan menjelang siang yang baik ini kami juga ingin mengupdate rekan-rekan media bahwa kita OJK baru saja meluncurkan SE OJK nomor 19 SE OJK .05 tahun 2023 tanggal 8 November 2023. Jadi baru saja terbit beberapa hari yang lalu, yaitu tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, dan ini adalah sebetulnya pengejawantahan dari POJK 10 2022. Jadi sudah ada POJK 10 2022 yang kami tindak lanjuti dengan SE yang tadi kami sebutkan. SE ini sangat penting Bapak Ibu, kawan-kawan, rekan-rekan media, karena mengatur berbagai hal terkait dengan kegiatan usaha, mekanisme penyaluran dan pelunasan pendanaan, batas maksimum manfaat ekonomi dan penagihan. Kemudian di mekanisme penyaluran dan penggalian dana itu juga diatur tentang pentingnya analisis permohonan pemberian dan penerimaan pendanaan. Jadi harus ada analisisnya. Kemudian dalam melakukan analisis dimaksud penyelenggara yang menyediakan platform perlu memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon penerima dana. Jadi jangan sampai yang tadi kita sampaikan mereka itu sebetulnya tidak memiliki kemampuan keuangan tapi ikut sehingga waktu membayar tidak mampu.
termasuk melaksanakan kegiatan pendanaan secara sehat. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa diatur pula di SE yang tadi kami sebutkan, penetapan batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Ini banyak sekali rekan-rekan media yang berhari-hari terakhir ini menanyakan kapan diatur dan seterusnya. Jadi ini yang ditunggu-tunggu masyarakat, karena kita sama-sama tahu pada saat sekarang ini 0,4% per hari. Ya kan, kita sama-sama paham, dan sekarang izinkan kami menyampaikan di pengaturan yang baru ini kita secara bertahap akan menyesuaikan manfaat ekonomi ini. Kami mulai dengan untuk yang pendanaan konsumtif. Untuk pendanaan konsumtif mulai Januari 2024 itu 0,3% per hari. 0,3% per hari. Kemudian di tahun berikutnya 2025 0,2% per hari. Mulai 2026 dan tahun-tahun berikutnya selanjutnya 0,1% per hari. Jadi bertahap turun. Mungkin kalau ditanyakan mengapa, karena butuh penyesuaian. Jadi tidak bisa ini serentak tiba-tiba langsung jadi 0,1. Nanti industrinya jadi bisa terganggu sustainability-nya. Jadi 0,3% per hari di tahun 2024, sejak Januari tentu 0,2% per hari untuk 2025 dan 0,1% per hari di 2026 dan tahun-tahun selanjutnya. Bagaimana dengan manfaat ekonomi untuk pendanaan produktif? Kalau pendanaan produktif untuk 2 tahun pertama sejak 2024 dan 2025 0,1% per hari. 0,1% per hari. Kemudian sejak 2026 dan selanjutnya adalah 0,67% per hari. Tentu timbul pertanyaan, mengapa yang produktif jauh lebih rendah? Ini memang untuk mendorong kegiatan produktif. Karena selama ini UMKM kita, kegiatan produktif, salah satu yang menjadi kendala di mereka adalah masalah mahalnya pendanaan ini. Sehingga kita beri room di mana sebetulnya ada kesempatan yang luas di industri P2P lending ini membantu masyarakat luas untuk menggerakkan pendanaan yang tadi kami sampaikan dibagi dua, konsumtif dan produktif. Sementara itu, denda keterlambatannya angkanya persis seperti yang tadi juga. Jadi di denda keterlambatan, misalnya untuk konsumtif, maksimumnya itu di 2024 0,3% per hari, di 2025 0,2% per hari, dan 2026 dan selanjutnya 0,1% per hari. Kemudian untuk yang produktif, denda keterlambatannya adalah 0,1% per hari di 2024-2025, 2026 dan selanjutnya 0,67% per hari.